Contoh kelas reptil yaitu cicak yang ditemukan oleh Patricia pada tanggal 21 Januari 2022 yaitu di rumah Patricia. Cicak termasuk hewan melata yang dapat merayap di dinding tanpa terpeleset. Cicak memiliki ciri khusus berupa telapak kaki dengan sistem perekat. Sistem perekat ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel. Dengan alur yang dimiliki, memungkinkan cicak dapat menempelkan kakinya di dinding dan berjalan tanpa terpeleset. Dengan demikian, ciri khusus yang dimiliki oleh cicak adalah memiliki bantalan perekat pada kakinya, agar dapat berjalan di dinding rumah atau langit-langit rumah. Untuk mengelabuhi musuhnya, cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu mampu memutuskan ekornya yang bertujuan untuk meloloskan diri dari serangan musuh. Cicak akan memutuskan ekornya, kemudian ekor tersebut akan bergerak-gerak untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Sementara itu, cicak dengan ekor yang putus akan leluasa untuk meloloskan diri. Sedangkan untuk memperoleh makanan, cicak mempunyai ciri khusus berupa lidah yang panjang dan lengket. Bentuk lidah yang digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur dan memperoleh makanannya berupa serangga. Klasifikasi dari cicak yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Squamata, familinya Gekkonidae, genusnya Hemidactylus, dan spesiesnya yaitu Hemidactylus platyurus. Baik, selanjutnya yaitu contoh kelas reptil yang kedua, yaitu ular sanca atau ular gembang yang ditemukan oleh Asmi di Perum 3, yaitu pada tanggal 22 November 2021, yang dimana ular ini digunakan untuk praktikum vertebrata kemarin. Nah, ular sanca kembang atau sanca batik atau disebut juga sanca timur laut adalah sejenis ular dari suku Pythonidae yang berukuran besar dan memiliki ukuran tubuh terpanjang di antara ular lain. Sanca memiliki pola lingkaran-lingkaran besar berbentuk jala, tersusun dari warna-warna hitam, kecoklatan, kuning, dan putih di sepanjang sisi dorsal tubuhnya. Satu garis hitam tipis berjalan di atas kepala dari moncong hingga tengkuk, menyerupai garis tengah yang membagi dua kanan-kiri kepala secara simetris. Dan masing-masing satu garis hitam lain lebih tebal berada di tiap sisi kepala, melewati mata ke belakang. Sisik-sisik dorsal atau punggung tersusun dalam 70-80 deret. Sisik-sisik ventral atau perut sebanyak 297-332 buah. Dari bawah leher hingga ke kloaka, sisik subcluada atau sisik bawah ekor 75-102 pasang. Perisai rostral atau sisik di ujung moncong dan 4 perisai supralabial atau sisik-sisik di bibir atas terdepan memiliki lekuk atau celah pendeteksi panas atau heat sensor pits. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi dari ular ini, yaitu kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Squamata, familinya Pythonidae, genusnya Malayopython, spesiesnya yaitu Malayopython reticulatus. Kelas mamalia yang pertama yaitu kucing, yang dimana ditemukan oleh Patricia pada tanggal 3 Januari 2002. Kucing merupakan jenis hewan yang memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut-rambut yang halus, yang biasanya memiliki warna rambut yang cukup menarik. Kucing dianggap sebagai karnivora yang sempurna dengan gigi dan saluran pencernaan yang khusus. Gigi premolar dan molar pertama membentuk sepasang taring di setiap sisi mulut yang bekerja efektif seperti gunting untuk merobek daging. Memiliki kaki belakang panjang dan kuat, digunakan untuk melompat.
Jari-jari kaki depan berjumlah 5 jari dan kaki belakang terdapat 4 jari. Kulit tubuh berambut lebat menutup hampir seluruh tubuh. Pada hewan ini terdapat 4-5 pasang puting susu di ventrum yang terdapat pada hewan betina. Kingdom dari hewan ini yaitu kingdomnya Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felida, genus Felis, spesies Felis sp. Selanjutnya, untuk spesies yang kedua yaitu babi yang dimana ditemukan oleh Patricia pada tanggal 3 Januari 2002, yang dimana pada dasarnya babi mempunyai panjang sekitar 87 sampai 160 cm, sedangkan tinggi bahunya yaitu kira-kira 80 cm. Hewan ini juga memiliki ekor yang panjangnya bila mencapai angka kisaran 25 sampai 30 cm. Untuk masalah bobot, maka hewan ini memiliki berat yang bisa mencapai angka 90 kg. Mempunyai rambut atau bulu yang berwarna beragam, dan semua tergantung dari jenis masing-masing. Warna bulu ada yang putih, coklat, hitam, dan kemerah-merahan. Selain itu, di bagian sudut mulut hewan juga terdapat bulunya. Hewan ini pada umumnya memiliki jenis gigi taring. Pada gigi taring atas maupun bawah biasanya tumbuh melengkung keluar dan berfungsi sebagai pertahanan dari predator maupun hewan lainnya yang bisa mengganggu. Untuk klasifikasi dari hewan ini yaitu kingdomnya Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Suida, genus Sus, spesies Sus sp. Oke, selanjutnya adalah ikan pari. Ditemukan oleh ST di Pasar Pelamboyan pada tanggal 29 Oktober 2021. Ikan pari atau Dasyatis sp adalah jenis ikan yang terdapat di seluruh dunia. Ikan pari ini masih satu famili dengan ikan jarung, tetapi tidak seperti ikan jerung yang merupakan pemangsa yang mengerikan dengan rahang yang kuat. Ikan pari jarang sekali menyerang manusia dan mulutnya yang kecil bukanlah ancaman yang membahayakan. Pada pangkal ekor ikan pari terdapat taji sekitar 8 inci yang diselubungi dengan bahan yang membentuk sisik ikan hiu yang dikenali sebagai dermis denticle atau dermal denticles. Bagian ini dapat menjadi keras dan tegang apabila ikan pari merasa terancam. Membentuk seperti pisau, bergerigi dan memiliki bisa yang mengancam pemangsa. Ikan pari memiliki celah insang yang terletak di sisi ventral kepala. Ya, dada ikan ini memiliki lebar menyerupai sayap dengan sisi bagian depan bergabung dengan kepala. Bagian tubuh sangat pipih sehingga memungkinkan untuk hidup di dasar laut. Bentuk ekor seperti capung pada beberapa spesies dengan sebuah atau lebih duri tajam di bagian ventral dan dorsal. Ikan pari jarang menyerang manusia. Sekalipun ikan pari merasa terganggu, ia akan menggunakan taji sebagai bentuk untuk mempertahankan diri. Menurut Nancy Passarelli, walaupun terkena oleh ekor ikan pari yang menyakitkan, ikan pari jarang menjadi ancaman nyawa manusia. Terdapat kira-kira 200 spesies ikan pari yang berada di air tawar dan air laut. Ya, di sini ada klasifikasi ikan pari. Yang pertama itu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas
Corvi, Aedes, Elas, Morphosi, Ordo Mylobaciformes, family Dacidae, genus Daciatis, spesies Daciatis sp. Contoh kelas Pisces. Yang pertama yaitu ikan koki, ditemukan oleh Patricia di Kota Baru di rumah temannya pada tanggal 21 Januari 2022. Ikan koki mempunyai tubuh yang unik dan sisik yang menarik. Ikan koki tergolong dalam jenis ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk tubuh ikan koki agak memanjang dan pipih tegak, dan mulutnya terletak pada ujung tengah dan dapat disembulkan. Bagian ujung mulut memiliki dua pasang sungut. Di ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan yang tersusun dari 3 baris. Gigi geraham secara umum, hampir seluruh tubuh ikan koki ditutupi oleh sisik yang berukuran relatif kecil. Sirip punggung memanjang dan bagian belakangnya berjari tulang keras. Sementara itu, sirip ketiga dan keempatnya bergerigi. Letak sirip punggung berseberangan dengan permukaan sirip perut. Sirip dubur mempunyai ciri seperti sirip punggung, yakni berjari, tulang keras, dan bergerigi, dan seluruh bagian siripnya berbentuk rumbai-rumbai atau panjang. Garis rusuk atau gurat sisi pada ikan koki tergolong lengkap, berada di pertengahan tubuh dengan posisi melentang dari tutup insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor. Klasifikasi ikan koki yaitu filum Chordata, kelas Pisces, ordo Ostariophysioidae, famili Cyprinadae, genus Carassius, spesies Carassius auratus. Rana sp dan Bufo sp ditemukan pada tanggal 15 November 2021 oleh Evan dan Moses, dan penemuannya ini di sawah. Bufo sp termasuk kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Anura, family Buffonidae, genus Bufo, dan spesies Bufo sp. Bufo sp termasuk ke dalam hewan amfibi, yaitu mempunyai tubuh diselubungi kulit yang berlendir, merupakan hewan berdarah dingin, mempunyai jantung yang terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik, mempunyai 2 pasang kaki, dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membran nictillans yang sangat berfungsi waktu menyelam. Pernapasan saat masih kecebong berupa insang, dan setelah dewasa alat pernapasannya berupa paru-paru dan kulit. Hidungnya mempunyai katup yang mencegah air yang masuk ke dalam rongga mulut ketika berenang, dan berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh jantan di luar tubuh induknya atau pembuahan eksternal. Tubuh amfibia, khususnya katak, terdiri dari kepala, badan, dan leher yang belum tampak jelas. Sebagian kulit, kecuali pada tempat-tempat tertentu, terlepas dari otot yang ada dalamnya, sehingga bagian dalam tubuhnya berupa rongga-rongga yang berisi cairan limpa subkutan. Rana sp termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas amfibi, ordo Diploseola, family Ranidae,
genus Rana dan spesies Rana sp. Rana sp memiliki warna tubuh pada bagian ventral hitam keabu-abuan serta mengkilap dan berlendir. Memiliki kepala yang besar, moncong sempit, mata besar, pupil mata berbentuk horizontal dan berada lebih ke arah belakang kepala. Pada bagian tibia dan femur berwarna putih bercak-bercak hitam. Pada bagian dorsal hitam keabu-abuan serta mengkilap dan berlendir. Panjang tubuh total berkisar mencapai 37 cm. Selanjutnya yaitu kelas Aves. Kelas Aves merupakan kelompok vertebrata yang terbesar. Nah, banyak sekali kelas Aves ini ditemukan di berbagai wilayah. Nah, ciri umum dari kelas Aves yaitu tubuh yang ditutupi bulu kecuali pada kakinya. Anggota badan anterior bermodifikasi jadi sayap, tidak bergigi, jantungnya memiliki 4 ruang, tungkai tertutup sisik dengan 4 jari, dan jari kaki terdapat cakar. Nah, di sini contoh hewan yang kami amati yaitu pada burung merpati dan ayam. Yang pertama yaitu burung merpati atau yang dikenal dengan burung dara adalah burung yang masih dalam famili Columbidae dengan ordo Columbiiformes. Kepala memiliki bentuk relatif kecil, terdapat di dekat bagian paruh yang dibentuk oleh maksila dan mandibula. Neres terletak pada bagian lateral rostrum bagian atas, sedangkan bagian organum visus dikelilingi oleh kulit yang memiliki bulu tipis. Pada bagian kepala memiliki mata berwarna kemerahan dan dikelilingi oleh lapisan kulit. Bentuk mata bulat dan memiliki paruh keras berwarna kecoklatan, kehitaman, dan sebagainya, tergantung dengan jenisnya. Nah, paruh tersebut berguna untuk mengambil makanan. Selain itu, burung merpati juga memiliki membran timpani yang berguna untuk menangkap getaran suara dari luar. Badan burung merpati ditutupi oleh bulu dengan warna yang beragam, mulai dari warna coklat, putih, kecoklatan, krim, kombinasi, dan sebagainya tergantung dengan spesiesnya. Burung merpati sangatlah banyak dan bervariasi tergantung dengan pertumbuhan serta perkembangbiakannya. Ada 2 jenis bulu burung merpati dewasa, diantaranya plumae don definitif, yaitu ukuran pendek, halus, dan berguna untuk mengisolir udara. Lalu ada plumae bulu kontur. Bulu ini berguna untuk melapisi dan menutupi bulu dari plumae. Nah, ada juga nih fungsi dari bulu-bulu tersebut, yaitu untuk melindungi suhu tubuh agar tetap stabil, untuk menghangatkan telur dan anak, dan selanjutnya fungsi sayap dan ekor digunakan untuk terbang dan sebagai pengontrol ketika terbang. Itu merupakan morfologi dari burung merpati. Selanjutnya, penemu atau tempat di mana kami menemukan si merpati ini. Nah, burung merpati yang kami pakai ini ditemukan di sekitar dekat gereja katedral di Pontianak, di mana di situ terdapat penangkaran burung. Nah, lalu teman kami Moses yang menemukannya atau melihat-lihat di tempat penangkaran tersebut. Nah, selanjutnya klasifikasi dari burung merpati yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Columbiiformes, famili Columbidae, genusnya Columba, dan spesies Columba livia. Nah, jadi nama Latin dari burung merpati yaitu ternyata Columba suka livia. sama daragam. Hewan Aves berikutnya yaitu ayam. Nah, di sini ayam yang kami temui oleh teman kami Melina pada tanggal 23 Januari 2002 yaitu ayam kampung. Nah, ayam kampung
merupakan hewan vertebrata yang termasuk dalam kelas Aves dengan ordo Galliformes dan spesies Gallus domesticus. Ayam kampung telah berkembang pesat di Indonesia dan telah banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia sebagai pemanfaatan pekarangan, pemenuhan gizi, dan tambahan pendapatan, sehingga ayam kampung sangat mudah ditemukan di berbagai tempat. Ayam kampung populer di Indonesia karena pemeliharaannya tidak membutuhkan persyaratan yang berat, mempunyai daya tahan terhadap penyakit yang cukup baik, serta telah beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi ayam kampung memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tubuh kecil, produktivitas telur yang rendah, dan pertumbuhan tubuh yang lambat. Umumnya ayam kampung di Indonesia mempunyai tubuh yang kompak dengan susunan otot-otot yang baik, tidak pandai terbang, dan mempunyai kesukaan berjalan-jalan serta mengais tanah. Nah, oleh karena itu, ayam kampung memiliki kuku yang tajam dengan jari kaki yang tidak terlalu panjang, tetapi cukup kuat, serta kaki yang panjang dengan betis dan paha yang kokoh. Ayam kampung dapat digolongkan ke beberapa tipe, yaitu ayam pelung, ayam kedu, ayam merawang, ayam sentul, ayam Arab, dan ayam laut. Ayam kampung merupakan aset yang sangat berharga dalam pembentukan bibit unggul yang terbukti mampu beradaptasi pada lingkungan setempat. Bentuk tubuh yang dimiliki ayam kampung adalah kecil, agak ramping. Nah, ayam kampung memiliki warna bulu yang bervariasi, ada hitam, putih, coklat, kuning kemerahan, dan atau kombinasi warna-warni tersebut. Nah, untuk jantan memiliki tubuh yang lebih besar daripada betina, dengan jengger yang bergerigi besar dan tegak. Nah, betina mempunyai jengger yang kecil, tebal, dan berwarna merah cerah. Selain itu, jantan terdapat pial berwarna merah cerah, sedangkan betina memiliki pial yang kecil dan bergelembir. Klasifikasi ayam kampung yaitu sebagai berikut. Nah, untuk kerajaannya yaitu Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, dan spesiesnya yaitu Gallus domesticus.